Mariana Aprinatek. Baik, terima kasih. Demikian perkenalan singkat kami. Teman-teman, kami akan membahas beberapa pengertian dari materi kami. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tema yang kami ambil di sini, yaitu tanggapan teologi Kristen terhadap satu isu sosial kontemporer. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu teologi sistematika. Teologi sistematika adalah cabang ilmu teologi Kristen yang berupaya menyajikan ajaran-ajaran iman Kristen secara teratur, rasional, dan koheren. Ini melibatkan mengelompokkan doktrin-doktrin iman ke dalam kategori-kategori berdasarkan Alkitab dan sumber-sumber teologis lainnya untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang suatu topik atau konsep. Deskripsi fenomena teologi sistematika, pendekatan terstruktur. Teologi sistematika tidak hanya mengumpulkan fakta-fakta teologis, tetapi juga berusaha menyusunnya dalam suatu sistem yang logis dan saling berhubungan. Berbijak pada Alkitab. Alkitab adalah sumber utama dalam teologi sistematika, dan para teolog menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika untuk memahami dan menginterpretasikan Alkitab. Contoh yang diambil yaitu misalnya dalam membahas doktrin tentang keselamatan. Teologi sistematika akan melibatkan bagaimana Alkitab berbicara tentang dosa, penebusan iman, dan anugerah, serta bagaimana doktrin-doktrin ini saling terkait dan membentuk suatu konsep yang utuh tentang keselamatan. Mari kita hubungkan isu tersebut dengan tiga konsep teologi sistematika yang relevan, yaitu doktrin tentang manusia, etika Kristen, dan hubungan teologi dan sosiologi. Yang pertama, doktrin tentang manusia atau antropologi teologis. Teologi sistematika membahas doktrin tentang manusia yang sering disebut antropologi teologis. Doktrin ini membahas hakikat manusia sebagai gambar Allah, kesatuan manusia dalam dosa, dan implikasinya bagi kehidupan manusia. Konsep ini relevan karena isu yang dibahas pasti melibatkan manusia, baik sebagai subjek maupun objek. Pemahaman tentang manusia yang berdosa dan membutuhkan keselamatan, serta potensi manusia untuk berbuat baik dan jahat, adalah dasar untuk memahami isu tersebut dari perspektif teologis. Sebagai contoh, jika isu yang dibahas adalah tentang ada beberapa kutipan Alkitab dan pemikiran teologis yang relevan. Kutipan Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat yang 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi di atas segala binatang melata yang menyerap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang menyerap di bumi. Kutipan ini menekankan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan tugas untuk mengelola bumi. Dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini menggambarkan hubungan intim antara Tuhan dan umatnya, serta pemeliharaan yang Tuhan berikan. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kutipan ini menekankan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini berbicara tentang karya Allah dalam segala sesuatu, bahkan dalam hal-hal yang sulit untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ini menekankan pentingnya kasih dalam kehidupan orang percaya, dan bahwa kasih itu adalah sifat Allah sendiri. Pemikiran teologis. Teologis menciptakan Alkitab, memberikan dasar teologis yang kuat untuk tanggung jawab manusia dalam memelihara dan mengelola bumi. Teologi pemeliharaan, pemahaman bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, memberikan harapan dan kekuatan bagi orang percaya. Teologi keadilan. Alkitab mengajarkan pentingnya keadilan dalam hubungan antara manusia dan dalam pengelolaan sumber daya alam. Teologi kasih. Kasih adalah inti dari ajaran Alkitab dan pentingnya kasih. Belajar mengampuni orang lain sebagaimana Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita, bersikap murah hati, berbagi berkat yang diterima dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, hidup dalam kebenaran, berusaha hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab, menjadi garam dan terang, menjadi berkat dan pengaruh